Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Sakofah Siroh kita, yaitu tentang sesi terakhir dari Mus'ab bin Umair. Tapi sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu bersama-sama. Wahid Isnain Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, bagi yang sudah berdoa semoga Allah berikan kemudahan dalam belajar ya. Baik, kemarin kita sudah bercerita atau mendengarkan cerita atau mengisahkan tentang bagaimana kerennya Mus'ab bin Umair, hebatnya Mus'ab bin Umair ketika menjadi pendakwah Islam, ketika menjadi penyampai Islam di Madinah. Dia dengan tenang berhasil mengislamkan para pemimpin Madinah yang kemudian diikuti dengan para pengikutnya, yaitu Usaid bin Hudair dan juga Sa'ad bin Mu'adz. Dengan ketenangannya pada waktu itu dibawakan tombak dan kemudian sudah dimarah-marah dengan kondisi yang sedikit lagi mungkin ditombak itu Mus'ab bin Umair. Tapi dengan ketenangannya, wahai Tuhan, jikalau memang engkau tidak suka, kami akan pergi, tapi dengarkan dulu apa yang akan saya sampaikan. Kalau memang tidak engkau suka, kami akan pergi. Kalau memang disukai, maka terimalah. Kemudian duduklah mereka, kemudian disampaikan tentang Islam dengan Quran di antara penyampaian itu. Hati mereka terketuk dan akhirnya masuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Kisah yang sungguh luar biasa, ketenangan, kebijaksanaan, kebaikan, dan semua hal yang baik-baik ada pada Mus'ab bin Umair. Dan hari ini kita akan melanjutkan sesi terakhir dari perjalanan Mus'ab bin Umair. Sesi terakhir ini kita akan membahas bagaimana Mus'ab bin Umair memiliki dua julukan lain yang juga keren. Yang pertama, Mus'ab bin Umair dikenal sebagai Mus'ab al-Khair. Apa itu al-Khair? Al-Khair artinya adalah yang baik, Mus'ab yang baik. Jadi sudah dikenal sebagai orang yang baik. Mus'ab al-Khair, Mus'ab yang baik. Kenapa disebut sebagai Mus'ab yang baik? Karena dia memang punya senyuman yang begitu melenakan, memiliki sikap yang luar biasa baiknya, kemudian juga memiliki kecerdasan, ketampanan, dan lain sebagainya, keramahan, ketenangan, kedewasaan, kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga para sahabat menjulukinya sebagai Mus'ab al-Khair. Masya Allah, luar biasa. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pribadi Mus'ab, pribadi seorang sahabat yang luar biasa, dikenal dengan kebaikannya. Saking baiknya sampai diberikan julukan Al-Khair. Salah satu bukti kebaikan akhlak seorang Mus'ab bin Umair adalah kita lihat ketika beliau berdakwah di Madinah
dengan santainya, dengan kebijaksanaannya, sehingga mengislamkan orang-orang di sana. Karena orang di sana merasa Islam itu baik, sehingga mencetak generasi terbaik seperti Mus'ab bin Umair. Sampai kemudian dibawakan tombak dengan penuh kemarahan di muka pemimpin Madinah pun dihadapi dengan kebijaksanaan, kedewasaan yang kemudian membuatnya seperti air mengalir, begitu teduh, dingin, dan adem, sehingga membuat orang-orang Madinah yang tadinya marah, pemimpin Madinah yang tadinya marah, jadi adem, tenang, dan tentram, sehingga mereka masuk Islam. Ini bukti bahwasannya Mus'ab memang orang yang baik, orang yang bijak, orang yang hebat, sehingga layak mendapatkan julukan Mus'ab al-Khair. Selain julukan al-Khair, Mus'ab juga memiliki salah satu julukan yang keren, yaitu julukan al-Muqri, yaitu sang pembaca Al-Quran. Julukan ini dia dapatkan karena dia adalah satu-satunya orang yang membacakan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Karena dialah yang membacakan Al-Quran, menyampaikan Islam ke penduduk Madinah, sehingga penduduk Madinah menjadi orang Islam, menjadi orang Muslim, maka dia diberikan julukan Al-Muqri. Karena dia senantiasa mengucapkan Al-Quran ketika mendakwahkan Islam. Dan sampai akhir hayatnya pun dia juga masih terbiasa melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan bukan hanya diucapkan saja, tapi dia juga mengamalkan Al-Quran dalam setiap kehidupannya. Bahkan kisah yang menarik nanti, kisah di mana Mus'ab itu sudah di ujung kematiannya, tetapi dia tetap membaca Al-Quran sebagai penyemangat dirinya. Masya Allah. Sampai akhir hayatnya Mus'ab bin Umair, dia tetap melantunkan Al-Quran. Akhir hayat Mus'ab begitu tragis, ya, begitu mengenaskan, tetapi begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika itu di perang Uhud, salah satu pasukannya, salah satu pemimpinnya adalah Mus'ab bin Umair. Dia berjuang bersama para sahabat melawan orang-orang kafir Quraisy. Kita sudah mendengar kisah perang Uhud di mana kaum muslimin tadinya menang, sampai kemudian para pasukan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik itu kabur, sampai kemudian banyak tercerai berai di sana berbagai ghanimah, berbagai harta yang ditinggalkan oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka kabur dari pasukan kaum muslimin. Dan itu yang menyebabkan pemanah yang ada di atas bukit bersama Rasulullah itu turun, karena mereka khawatir tidak kebagian ghanimah, tidak kebagian harta rampasan perang. Padahal Rasulullah sudah mengatakan apapun yang terjadi, sebelum Rasulullah mengatakan turun maka jangan turun. Tapi mereka malah bermaksiat kepada Rasulullah, mereka melanggar ucapan Rasulullah, mereka turun ke bawah mengikuti pasukan yang di bawah mengambil harta rampasan perang. Hal itu dilihat oleh pasukan jahiliyah, pasukan orang-orang Mekah waktu itu, sehingga mereka berputar balik sehingga menghancurkan pasukan kaum muslimin yang waktu itu pemanahnya sudah turun, sehingga mereka leluasa untuk menghajar, menghancurkan, membunuh para sahabat. Sehingga tercatat ada 70 sahabat yang meninggal waktu itu, salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Bahkan Rasulullah pun sampai tanggal giginya karena hantaman yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang Quraisy. Saat tercerai-berai, saat hancurnya pasukan kaum muslimin saat itu, Mus'ab bin Umair dengan gagahnya, dengan beraninya, dia tetap memegang bendera sebagai simbol bahwasannya kaum muslimin masih tegak, kaum muslimin masih hebat, kaum muslimin masih bisa melawan. Tandanya adalah berdirinya bendera pemimpin kaum muslimin. Sehingga orang-orang Quraisy mengira bahwasannya itu yang memegang bendera adalah Rasulullah. Karena orang-orang Quraisy mengira bahwasannya yang memegang bendera adalah adalah Rasulullah, maka mereka menyerang pemegang bendera itu. Dan pemegang bendera itu adalah Mus'ab bin Umair. Karena perawakan Mus'ab bin Umair hampir mirip dengan Rasulullah. Yang kemudian datanglah seorang bernama Ibnu Kumayyah
yang kemudian datang kepada Mus'ab bin Umair yang sedang memegang bendera dengan mengucapkan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul dan seterusnya. Surat Al-Imran ayat 144 yang dia ucapkan sebagai penyemangat dirinya dalam medan perang itu. Kemudian dia memegang bendera itu dengan luar biasa, gagah luar biasa. Diserang oleh Ibnu Kumayyah dengan pedangnya sehingga putuslah tangan kanannya. Bendera hampir jatuh, disambar dengan tangan kirinya sambil sedikit membungkuk. Tetapi Ibnu Kumayyah kembali menyerangnya sehingga putuslah tangan kirinya juga. Dengan sisa tangan yang masih ada dia dekap bendera itu dengan tubuhnya. Kemudian yang ketiga kali Ibnu Kumayyah menyerangnya, lalu kemudian menghujamkan tombak kepadanya sehingga tembuslah dari dada hingga punggungnya sampai patah tombaknya itu. Kemudian syahidlah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair wafat, syahid, masya Allah. Syahidlah seorang yang mulia bernama Mus'ab bin Umair. Kita harus belajar dari Mus'ab bin Umair bahwasanya ketika hingga akhir hayatnya pun beliau masih menyebutkan membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai penyemangat dirinya dalam jihad. Ketika sudah tergeletak jasad yang mulia Mus'ab bin Umair, kemudian datanglah Rasulullah dan para sahabat untuk mengurusi jasad-jasad para syuhada perang Uhud yang jumlahnya sekitar 70 orang. Mereka menangis melihat jasad Mus'ab bin Umair. Jasadnya begitu berdarah-darah. Kedua tangannya putus. Dadanya tertembus oleh tombak. Lalu kemudian Rasulullah pun menangis. Para sahabat pun menangis. Lalu kemudian tidak ada sehelai kain pun yang bisa ditutupkan kepada Mus'ab bin Umair kecuali satu kain burdah yang apabila ditutupkan ke kepalanya kakinya terbuka, yang kemudian ditutupkan ke kakinya kepalanya terbuka. Lalu Rasulullah memerintahkan tutupilah kepalanya dengan kain, lalu tutupilah kakinya dengan tumbuhan izkir. Lalu Rasulullah melihat jasad Mus'ab, dan saat itu Rasulullah mengatakan, dahulu kala orang ini adalah orang yang paling mulia, orang yang pakaiannya paling halus, orang yang paling keren. Tetapi ketika meninggal, dia tak punya kain untuk menutup dirinya, kecuali hanya selembar kain. Mus'ab bin Umair. Baik. Maka dari itu, Anda sekalian, dari sahabat Mus'ab bin Umair ini hendaklah kita bercermin, hendaklah kita belajar bahwasannya kita harus menjadi orang yang baik, terkenal dengan kebaikan kita. Janganlah malah terkenal dengan keburukannya, kemalasannya. Seorang harus terkenal dengan kebaikannya, sehingga semua orang mengatakan dia orang yang baik. Sebagaimana Mus'ab adalah orang yang baik, yang dikenal dengan orang yang baik, dan mempunyai julukan si baik. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari Mus'ab bin Umair di kisah terakhir ini adalah Mus'ab bin Umair adalah orang yang terbiasa melantunkan ayat suci Al-Quran, terbiasa membaca Al-Quran. Sampai akhir hayatnya dia tetap membaca Al-Quran untuk penyemangat dirinya. Maka kita pun seharusnya sebagai seorang muslim juga terbiasa melantunkan Al-Quran setiap hari, bahkan setiap waktu, setiap yang kita bisa. Sehingga nanti kita berharap pun sama, meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Yang kita bela, yang kita baca, yang kita hafalkan, dan tentunya yang kita amalkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Karena Mus'ab bin Umair bukan hanya membacanya, tapi Mus'ab juga menghafalnya dan juga melaksanakannya, menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pelajaran yang ketiga adalah kita harus meniru bagaimana keberanian seorang Mus'ab bin Umair. Pemberani yang luar biasa, tidak takut dengan kematian. Bahkan dia
dengan berani memegang bendera kaum muslimin. Ketika kaum muslimin pada lari menyelamatkan dirinya, dia sendiri mengangkat bendera kaum muslimin tanpa takut diserang oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang saleh tidak takut mati. Justru mereka merindukan kematian. Mereka merindukan kematian dengan syahidnya. Dan Allah membalas kematian mereka dengan surga yang luar biasa. Maka semoga Allah bisa pertemukan kita dengan Mus'ab bin Umar di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita, pembahasan kita tentang Mus'ab bin Umair. Semoga ini menjadi semangat bagi kita untuk meniru, mencontoh perilakunya, dan menjadi pribadi muslim yang lebih mulia daripada sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.